proses pembelajaran. Pertama, pendahuluan. Guru adalah orang yang mengajar dan merupakan seorang pendidik. Pendidik yang digugu dan ditiru. Dalam hal ini, guru menjadi teladan bagi anak didiknya. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada setiap peserta didik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Selanjutnya ada pengertian proses pembelajaran. Proses pembelajaran di sini sendiri bisa didefinisikan sebagai interaksi edukatif antara guru dan siswa yang bertujuan untuk meningkatkan aspek kognitif, psikomotorik, dan efektif peserta didik. Dalam konteks ini, pembelajaran bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Selanjutnya di sini ada peran guru di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pertama, guru sebagai seorang pendidik. Guru merupakan pendidik, tokoh panutan, serta identifikasi bagi para murid yang dididiknya serta lingkungannya. Oleh sebab itu, tentunya menjadi seorang guru harus memiliki standar serta kualitas tertentu yang harus dipenuhi. Selanjutnya juga ada guru sebagai pengajar. Kegiatan belajar akan dipengaruhi oleh beragam faktor di dalamnya, mulai dari kematangan, motivasi hubungan antar murid dan guru, tingkat kebebasan, kemampuan verbal, keterampilan guru di dalam komunikasi, serta rasa aman. Ketiga, ada guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar akan sangat berkaitan dengan kemampuan guru untuk menguasai materi pelajaran yang ada. 4. Guru sebagai fasilitator. Peran seorang guru sebagai fasilitator adalah dalam pemberian pelayanan agar murid dapat dengan mudah menerima dan memahami materi-materi belajar. Selanjutnya, yang terakhir, guru sebagai pembimbing. Guru dapat dikatakan sebagai pembimbing perjalanan yang mana berdasar pengetahuan serta pengalamannya dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kelancaran perjalanan tersebut. Selanjutnya ada media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi dalam media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan membantu proses pendidikan sehingga memfasilitasi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Media ini dapat berupa benda fisik seperti buku, alat, peraga maupun media digital seperti video dan aplikasi interaktif. Di sini ada jenis-jenis media pembelajaran, yaitu pertama media cetak. Di sini ada buku, teks, jurnal, lembar kerja. Media ini merupakan bentuk klasik yang masih banyak digunakan untuk menyediakan informasi terstruktur dan akses fleksibilitas. Kedua, media audio visual. Contoh video, rekaman audio, presentasi multimedia. Nah, di sini juga menggabungkan elemen visual dan audio untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga, ini media gambar. Ada diagram, grafik, foto. Ini membantu menjelaskan konsep dalam visualisasi yang lebih jelas sehingga siswa dapat memahami hubungan antar konsep dengan lebih baik. Yang keempat, media interaktif. Ini contohnya aplikasi edukatif, simulasi, permainan pendidikan. Ini untuk memungkinkan siswa terlibat aktif dalam belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi. Kelima, media realitas visual (VR) dan augmentasi (AR). Aplikasi VR yang memungkinkan simulasi lingkungan belajar, memberikan pengalaman belajar yang imersif dan realistis kepada siswa. Juga ada media online dan e-learning.
ada platform pembelajaran online, video pembelajaran. Ini bisa membantu memfasilitasi akses materi pembelajaran secara fleksibel serta kolaborasi antar siswa dan guru secara virtual. Ketujuh, ada alat peraga dan model fisik atau manipulatif matematika. Ini untuk membantu siswa memahami konsep abstrak melalui pengalaman praktis. Kedelapan, media visualisasi data, infografis, peta konsep. Ini untuk juga menyajikan data dengan cara visual yang mudah dipahami sehingga meningkatkan daya ingat siswa sendiri. Selanjutnya di sini ada media sosial, platform seperti Facebook, Twitter dalam konteks pembelajaran kolaboratif. Untuk tujuan penggunaan media pembelajaran sendiri itu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, mempermudah pemahaman konsep yang kompleks melalui visualisasi, meningkatkan daya ingat dengan menyajikan informasi secara menarik. Dengan memanfaatkan berbagai jenis media pembelajaran, siswa diharapkan proses pembelajaran mengajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa sendiri. Selanjutnya adalah strategi guru dalam meningkatkan pemahaman. Yang pertama, metode pembelajaran interaktif. Untuk menggunakan metode pembelajaran interaktif seperti diskusi kelompok dan dapat memahami mereka, meningkatkan keterlibatan siswa. Diskusi ini juga memungkinkan siswa untuk berbagi ide dan pemahaman mereka secara luas, dan salah satunya itu untuk melatih kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi dan meningkatkan kepercayaan diri. Mind mapping sendiri alat visual yang membantu siswa melalui melihat hubungan antar konsep-konsep dalam materi pelajaran. Dengan memetakan ide-ide secara visual, siswa dapat lebih mudah memahami mengingat informasi. Pemanfaatan teknologi. Yang pertama, mengintegrasi teknologi dalam pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan teknologi seperti video edukatif, aplikasi kuis, atau platform pembelajaran online untuk mendapatkan materi yang lebih menarik untuk penggunaan siswa sendiri. Yang B ini materi dalam format yang menarik sendiri. Setiap guru harus memiliki gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu penting untuk menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, demonstrasi, atau aktivitas berbasis proyek agar semua siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Untuk yang ketiga, variasi teknik belajar. Yang pertama, variasikan metode pengajaran untuk pengajarannya lebih menarik dan lebih meluas pembelajarannya. Yang kedua, gunakan gerakan dan bahasa tubuh untuk menarik siswa yang tidak mengerti menjadi lebih mengerti. Yang terakhir adalah tujuan untuk memiliki strategi dalam pembelajaran. Tujuan memiliki strategi dalam pembelajaran adalah sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam belajar mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah beberapa tujuan utama mengenai tujuan strategi pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Dan ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Keempat, menyesuaikan